Di dunia kita yang sekarang serba digital, ada sebuah perang yang terjadi setiap detik. Tanpa suara, tanpa ledakan, tapi dampaknya luar biasa. Hari ini kita bakal bongkar gimana Big Data dan AI jadi senjata pamungkas di perang siber ini. Dipandu oleh buku Analitik Big Data dan Sistem Cerdas untuk Intelijen Ancaman Siber. Pertanyaan ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi ini bukan lagi hipotesis, ini adalah kenyataan pahit di lapangan. Serangan-serangan cyber modern itu, kecepatannya udah di luar nalar, jauh melampaui kemampuan manusia untuk bisa bereaksi tepat waktu. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu sebesar apa sih masalahnya. Coba bayangin, kita lagi berhadapan sama sebuah tumpukan jerami digital yang ukurannya tak terhingga, dan di dalamnya ada ancaman yang siap meledak kapan saja. 38 miliar dolar. Angka ini bukan anggaran belanja negara loh. Ini adalah perkiraan kerugian yang disebabkan oleh satu jenis malware saja, Worm My Doom. Skala kehancuran finansial dari kejahatan cyber ini benar-benar gila. Analogi ini pas banget buat nggambarin situasinya. Bayangin aja, tim keamanan siber itu setiap hari harus menyisir triliunan data hanya untuk menemukan satu sinyal kecil, satu anomali aneh yang mungkin jadi pertanda adanya serangan super canggih. Dan yang bikin semuanya makin runyam, para penyerang sekarang punya senjata andalan yang namanya serangan zero day. Ini ibarat pencuri yang tahu jalan rahasia masuk ke sebuah rumah, jalan yang bahkan pemilik rumahnya sendiri pun nggak tahu kalau itu ada. Sistem pertahanan biasa jelas nggak akan siap. Jadi, gimana caranya kita menemukan jarum super kecil di tumpukan jerami digital yang raksasa itu? Jawabannya, kita nggak nyari pakai tangan. Kita bangun sebuah magnet yang cerdas. Nah, inilah solusinya. Intelligence Ancaman Siber. CTI atau Intelligence Ancaman Cyber itu mengubah total cara mainnya. Kalau dulu kita cuma bisa bangun tembok lebih tinggi setelah diserang, sekarang dengan CTI kita jadi kayak detektif. Kita bisa memprediksi serangan bakal datang dari mana, siapa kira-kira pelakunya, dan gimana cara mereka beroperasi. Inti masalahnya, seperti yang ditekankan di buku ini, bukan lagi soal kurang data. Data kita udah kebanyakan. Yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan, kemampuan buat ngubah lautan data mentah itu jadi peta harta karun yang nunjukin di mana letak ancamannya. Prosesnya kelihatannya simpel, tapi hasilnya luar biasa. Pertama, kumpulin semua data yang relevan. Terus, disinilah keajaibannya terjadi. AI masuk dan menganalisis semua data itu. Mencari pola-pola aneh yang nggak akan pernah bisa dilihat oleh mata manusia. Pola itu kemudian diubah jadi wawasan, dan yang terpenting, wawasan itu dibagikan supaya semua bisa bertahan bareng. Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya gimana? Gimana sih magnet cerdas ini benar-benar dipakai di garis depan pertempuran digital? Nah, tabel ini ngejelasin perubahannya dengan sangat baik. Sistem keamanan tradisional itu ibarat satpam yang cuma kenal penjahat dari foto. Kalau ada penjahat baru yang fotonya belum ada di daftar, ya dia bisa lewat begitu aja. Tapi pertahanan cerdas AI ini beda. Dia itu satpam super jago yang nggak butuh foto. Dia bisa tahu ada yang nggak beres cuma dari gerak-geriknya, bahkan dari orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan kemampuan barunya ini, AI jadi penjaga kita di berbagai lini. Dia yang berburu penyusup di jaringan, dia yang menganalisis malware baru dalam hitungan detik, dan bahkan dia juga yang ngenalin email-email penipuan super canggih yang sengaja dibuat untuk ngejebak kita. Tapi ingat, ini adalah perlombaan senjata. Nggak ada yang namanya kemenangan final. Sama seperti medan perang lainnya, medannya terus berubah, musuhnya terus beradaptasi. Jadi, apa senjata kita selanjutnya? Para ahli melihat ada kombinasi super kuat antara machine learning dan blockchain. Gampangnya gini, blockchain itu ibarat berangkas data super aman untuk melatih AI, sementara AI-nya bertugas jadi anjing penjaga super cerdas yang ngelindingin berangkas itu. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Tapi, kita harus jujur. AI itu bukan peluru perak, bukan solusi ajaib. Dia punya kelemahan. Sama kayak manusia, AI harus terus belajar. Kalau dia cuma dilatih pakai batas serangan dari tahun lalu, dia bakal bingung ngadepin taktik serangan yang baru muncul hari ini. Dia harus terus diupdate. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir yang, jujur aja, cukup bikin merinding. Dalam perlombaan senjata ini, kita terus mengasah AI untuk menjadi perisai terkuat yang pernah ada. Tapi pernahkah kita berpikir,
Apa yang akan terjadi jika pedang bermata dua ini jatuh ke tangan yang salah dan AI justru berbalik menjadi senjata penyerang paling mematikan?